Menginjak Dun Tianzuo, Luo Feng bergegas ke relik kuno nomor 12 dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, 19 pesawat pintar berlayar dari pangkalan, syarat dengan bom nuklir setara yang berbeda, siap melancarkan serangan umum terhadap monster tanduk emas. Saat ini, monster tanduk emas sedang menyerang pangkalan perang di hutan belantara. Pejuang cerdas ini muncul di area aktivitas monster bertanduk emas dalam deru semburan api saat kilatan cahaya melintasi langit. 18 dari 19 pejuang ini adalah umpan meriam. Dalam upaya menutupi kartu truf, pejuang cerdas memuat 150 juta ton bom hidrogen. Taktik semacam ini benar-benar berhasil. Pada awalnya, ketika monster tanduk emas melihat serangan para pejuang cerdas ini, ia akan selalu memasang postur tempur dan siap menggunakan serangan jarak jauh untuk menjatuhkan mereka. Akibatnya, ledakan yang disebabkan oleh pesawat tempur ini sama sekali tidak bekerja pada monster tanduk emas. Secara bertahap, ia mulai mengendurkan penjagaannya dan membiarkan pesawat tempur ini meledak di sekitarnya. Serangan semacam ini bukan masalah besar baginya, tanpa goresan tersisa di sisiknya. Akhirnya, pesawat tempur cerdas ke-11 menyapu perut tanduk emas. Itu adalah pesawat tempur yang sangat tua dan tidak mencolok, syarat dengan 150 juta ton bom hidrogen. Pada saat ini, keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh istana Ares, dan pakar tingkat planet menahan napas dengan mata tertuju pada gambar waktu nyata yang dikirim kembali oleh satelit. Dengan ledakan keras, di bawah pandangan banyak orang, pesawat tempur tua ini menyebabkan ledakan yang mengejutkan ketika jaraknya 10 meter dari perut monster tanduk emas. Awan jamur yang mengejutkan tiba-tiba naik ke langit. Gelombang panas yang mengerikan melenyapkan semua pemandangan di sekitarnya. Kekuatan besar merobek bumi dan membuat sungai-sungai menguap. Bahkan orang-orang di ujung bumi yang lain bisa merasakan sedikit getaran di tanah. Para petinggi istana Ares semua menatap layar dengan mulut terbuka. Jelas, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan dahsyat 150 juta ton bom hidrogen. Setelah kejutan singkat, ruang pertempuran meletus dengan sorakan yang luar biasa. Mereka berasumsi bahwa monster tanduk emas tidak dapat menanggung kerusakan seperti itu, dan pasti telah hancur berkeping-keping. Namun, raungan kuat membekukan senyum semua orang di istana Ares, dan kemudian kebingungan dan keheranan muncul di wajah mereka. Saat gelombang api dalam gambar berangsur-angsur menghilang, sosok monster tanduk emas muncul kembali di depan semua orang. Pada saat ini, napas monster tanduk emas terlihat melemah, dengan sebagian besar sisiknya patah, dan ledakan membuat luka di perut dengan darah menyembur keluar. Meski telah bertahan dari kerusakan 150 juta ton bom hidrogen, ia terluka parah. Mata merah tanduk emas itu tampak terbakar amarah, dan raungannya yang memekakan telinga menunjukkan amarahnya yang tak tertandingi. Melihat gambar ini, orang-orang di istana Ares langsung putus asa. Tanpa diduga, mereka tidak hanya gagal membunuh monster tanduk emas, tetapi juga membuat monster itu benar-benar marah. Tidak ada keraguan bahwa bumi akan mengalami balas dendam yang lebih berdarah dari monster tanduk emas. Luo Feng juga mengetahui dari pengawasan satelit bahwa pertempuran telah gagal. Tidak menyerah, dia mengepalkan tinjunya. Dahinya melotot. Setelah kehilangan sesaat, mata Luo Feng menjadi dalam lagi. Dia akan mencapai relik kuno nomor 12 sesegera mungkin untuk melakukan upaya terakhir demi kelangsungan hidup manusia. Di area tengah Samudra Pasifik, Luo Feng berada di puncak koordinat peninggalan kuno nomor 12. Tanpa jeda, dia memanggil Moyunteng Battle Armor dan terjun ke dasar laut secepat mungkin. Luo Feng merasakan bau aneh saat dia turun ke dasar laut sejauh 5.000 meter. Dia memecahkan batu kapal selam, dan sebuah kapal perang kosmik yang bobrok dan megah mulai terlihat. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kapal perang di depannya adalah peninggalan kuno nomor 12 yang belum diinjak manusia. Ada banyak orang militer yang datang ke sini untuk menjelajah, bahkan termasuk pakar tingkat planet itu. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil, dan semuanya dimakamkan di sini. Babata, mengedipkan matanya, tiba-tiba berseru, "Luo Feng, kami benar. Ini tempatnya." Dia tahu kapal di depannya, yang pernah ditembak jatuh oleh tuannya Huyanbo, dan juga merupakan kapal induk dari sebuah armada. Mendengar ini, Luo Feng hampir bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Dia sangat ingin menemukan senjata alien untuk mengakhiri malapetaka manusia. Luo Feng melangkah ke kapal perang yang rusak dalam keadaan agak gugup. Setelah pencarian, Babata menemukan pesawat ruang angkasa X-81 yang terpelihara dengan baik di kapal induk, yang merupakan pesawat ruang angkasa tempur yang sangat umum di alam semesta. Itu dilengkapi dengan senjata yang dapat membunuh ahli tingkat bintang 7 tingkat. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng sangat gembira. Dengan penuh semangat, dia mengendalikan pisau terbang untuk melancarkan serangan, mencoba mendobrak gerbang pesawat ruang angkasa X-81 dan menemukan senjata canggih di dalamnya. Namun, Luo Feng menemukan bahwa kekuatan gerbang di depannya jauh di luar imajinasinya, dan dia bahkan tidak dapat memecahkan pecahan tembaga merah yang dia temukan. Akhirnya, dengan bantuan Babata, Luo Feng berhasil memasuki bagian dalam pesawat ruang angkasa dengan menggunakan peralatan teknologi planet Yunmo. Melangkah ke dalamnya, Luo Feng dikejutkan oleh alarm yang tajam sebelum dia bisa mengatur napas. Guru spiritual tingkat planet manusia masuk. Bunuh dia! Suara mekanis terdengar, dan 3 robot perak putih diaktifkan pada saat Luo Feng masuk. Pupil mekanik mereka terkunci dengan kuat di Luo Feng, dan tubuh mereka berkedip dengan lampu merah. Mereka adalah robot pertahanan di dalam pesawat ruang angkasa. Setelah diserang oleh musuh asing, mereka akan diaktifkan. Dengan deru, robot memimpin dalam meluncurkan serangan ke Luo Feng. Yang mengejutkan Luo Feng, robot yang tampaknya kikuk di depannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, itu berkedip di depan Luo Feng.
Tanpa waktu untuk menghindar, Luo Feng hanya bisa melambaikan tangannya untuk memblokirnya. Dengan benturan tumpul, tubuh Luo Feng terpental beberapa meter jauhnya. Bahkan dengan penutup baju zirah Moyun, lengannya masih terasa sakit terbakar. Di saat yang sama, dua robot lainnya juga beraksi. Mereka seperti tiga pita cahaya, terus-menerus menyerang Luo Feng. Dengan serangkaian poni yang terjadi, Luo Feng terpaksa mundur, wajahnya menjadi muram. Sambil berusaha menghindari serangan robot, dia memotivasi kekuatan mentalnya untuk menyerang robot tersebut menggunakan pecahan tembaga merah. Setelah beberapa saat, Luo Feng putus asa. Dia menyadari bahwa robot di depannya terbuat dari bahan logam yang sama dengan gerbang kapal sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menembus pertahanan kerasnya. Babata, pikirkan cara. Luo Feng berteriak. Dia sudah menggunakan kartu trufnya. Robot-robot ini masih membuatnya tak berdaya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku sedang mencoba, kata Babata, suaranya dipenuhi kecemasan. Dan wajahnya yang oval muram. Dia tidak menyangka ada robot sesulit itu yang tidur di pesawat luar angkasa yang telah jatuh selama ribuan tahun. Dengan tatapan cemas, Babata terus mengetuk keyboard virtual, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Di sisi Luo Feng, dia hanya bisa bergerak di tengah langit dengan cemas dan mencoba mengulur waktu. Namun, ketiga robot ini tidak hanya sulit dihadapi, tetapi juga cerdas dan dapat bekerja sama satu sama lain untuk menyerang Luo Feng. Sama seperti Luo Feng lolos dari dua robot, robot ketiga menyerang Luo Feng dengan tangan besinya 1 inci dari wajahnya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika Luo Feng dipukul dari depan, kepalanya akan meledak seperti semangka. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, ketiga robot itu tetap tidak bergerak seolah-olah tidak berfungsi lagi. Tangan besi membeku di depan kepala Luo Feng. Luo Feng, aku sudah memeriksanya. Suara Babata terdengar. Mendengar ini, Luo Feng Chai, yang ketakutan setengah mati, merosot ke tanah dan menghela napas lega. Setelah berhasil melarikan diri, Luo Feng, dengan kulit pucat, menoleh ke Babata dan bertanya mengapa dia bisa mengendalikan robot-robot ini. Babataon mengangkat dagunya yang seputih salju dan menjelaskan bahwa robot logam ini dioperasikan oleh sinyal nirkabel dengan tampang bangga. Dia baru saja meretas sistem kontrol pesawat ruang angkasa dan meretas perangkat sinyal transmisinya. Karena itu, Babata menegakkan dadanya dengan tatapan penuh kemenangan. Melihat ekspresi bangga dan cantik Babata, Luo Feng menggelengkan kepalanya, senyum tak berdaya muncul di bibirnya.